A few moments later. Hai semuanya, apa kabar? Kenalin, nama saya Astiana Tokumoralo, biasa dipanggil Ananta dengan NIM 4114211085. Oke, kali ini saya membuat sebuah video pembelajaran terkait dengan materi eksponensial. Oke, langsung aja kita simak videonya. Enjoy! Nah, teman-teman, dari materi yang akan kita bahas terdapat dua indikator capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi sifat-sifat eksponen, dan yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi fungsi eksponen. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 3 submateri, yaitu definisi eksponen, sifat-sifat eksponen, dan juga fungsi dari eksponen. Yang pertama yaitu kita masuk kepada definisi eksponen. Jadi, eksponensial ini adalah operasi perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Misalnya, 5 pangkatkan 3, yaitu 5 dikali 5 dikali 5. Menunjukkan perkalian berulang 3 buah bilangan 5. Jadi 5 ini dikalikan sebanyak 3 kali ya teman-teman. Nah, bilangan yang dikalikan berulang disebut bilangan pokok, sedangkan bilangan yang menunjukkan banyak bilangan pokok yang dikalikan berulang disebut sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Jadi 5 adalah bilangan pokok dan 3 adalah pangkatnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada sifat-sifat eksponen. Nah, jadi di bawah ini sudah terdapat beberapa sifat eksponen yang perlu kita ketahui, sekaligus dengan contohnya, yaitu yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Sifatnya yang pertama yaitu A dipangkatkan M kali dengan A pangkat N. Hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Jadi jika ada perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya itu dijumlahkan dengan catatan yaitu A tidak sama dengan 0, di mana M dan N adalah elemen dari bilangan bulat atau bagian dari bilangan bulat. Contohnya seperti 5 pangkat 4 dikalikan dengan 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkatnya itu dijumlahkan. Jadi 5 pangkat 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 5 pangkat 7. Sifat yang kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat. Nah, kalau sudah pembagian, jadi pangkatnya itu akan dikurangkan. Sifatnya seperti ini, yaitu A dipangkatkan M per A pangkat N sama dengan A pangkat min A pangkat M dikurangi N. Karena pembagian, jadi pangkatnya dikurangkan dengan syarat yaitu A tidak sama dengan 0, di mana M dan N adalah elemen bilangan bulat atau bagian dari bilangan bulat. Contohnya yaitu 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 kurang 2, yang hasilnya adalah 5 pangkat 2. Sekarang masuk pada sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M pangkatkan N. Hasilnya adalah A pangkat M dikali N, dengan syarat yaitu A tidak sama dengan 0, di mana M, N dia elemen bilangan bulat atau masih bagian dari bilangan bulat. Contohnya yaitu 6 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, yang hasilnya adalah 6 pangkat 3 kali 2, yang artinya pangkatnya itu dikalikan. Jadi hasil akhirnya adalah 6 pangkat 6. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada sifat yang keempat, yaitu A kali B pangkat M. Jadi A dan B ini akan dipangkatkan dengan M. Intinya yaitu A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M, dengan syarat yaitu A tidak sama dengan 0, dan di mana M itu adalah elemen bilangan bulat atau M adalah bagian dari bilangan bulat. Contohnya yaitu 2 dikali 4 pangkat 5. Jadi 2 dan 4 itu akan dipangkatkan dengan 5, yang hasilnya yaitu 2 pangkat 5 dikalikan dengan 4 pangkat 5. Oke, sekarang kita masuk kepada sifat yang kelima, yaitu A per B dipangkatkan M. Itu sama dengan sifat yang keempat, kedua variabel itu akan dipangkatkan dengan M.
yang bunyinya yaitu A pangkat M per B pangkat M dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan dimana M itu adalah elemen bilangan bulat. Contohnya yaitu 8 per 3 pangkat 2 yang hasilnya adalah 8 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita masuk pada sifat yang keenam yaitu A pangkat M per N dikalikan dengan A pangkat P per N yang hasilnya itu A pangkat M tambah P di per N dengan syarat yaitu A lebih besar dari 0 di mana M per N dan P per N itu elemen bilangan rasional dan N tidak sama dengan 0. Contohnya yaitu 4 pangkat 3 per 2 dikalikan dengan 4 pangkat 1 per 2 sama dengan 4 pangkat 3 ditambah 1 per 2. Hasilnya yaitu 4 pangkat 4 per 2. Berdasar dari hasil ini masih dapat kita sederhanakan mengikuti dengan sifat yang kedua yaitu A pangkat M per A pangkat N. Jadi pangkatnya itu akan dikurangkan. Jadi hasilnya itu 4 pangkat 2. Sekarang kita masuk pada sifat yang ketujuh yaitu A pangkat M per N dikalikan dengan A pangkat P per Q. Jadi kedua pembilang dan penyebut ini dijumlahkan, yaitu akan berbunyi A pangkat M tambah P per N tambah Q atau A pangkat M per N tambah P per Q dengan syarat yaitu A lebih besar dari 0 di mana M per N dan P per Q itu elemen bilangan rasional dengan N, Q itu tidak sama dengan 0. Contohnya yaitu 5 pangkat 2 per 3 dikalikan dengan 5 pangkat 3 per 4 yang hasilnya adalah dua pangkat itu dijumlahkan yang hasilnya itu 5 pangkat 2 per 3 ditambahkan dengan 3 per 4 yang hasilnya adalah 5 pangkat 5 per 7. Menurut sifat yang kedua ini juga bisa disederhanakan menjadi 5 pangkat min 2. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal yang bunyi soalnya yaitu sederhanakanlah bentuk eksponen dari 4 pangkat 4 kali 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2 yang penyelesaiannya yaitu 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2. Karena di sini adalah perkalian berpangkat, maka pangkatnya akan dijumlahkan. Jadi yaitu 4 pangkat 4 tambah 3 per 4 pangkat 2. Hasil dari 4 pangkat 4 pangkat tambah 3 itu adalah 4 pangkat 7 dan 4 pangkat 2 itu tetap. Jadi 4 pangkat 7 per 4 pangkat 2. 4 pangkat 7 per 4 pangkat 2 itu masih bisa disederhanakan berdasarkan sifat yang kedua yaitu A pangkat M per A pangkat N, di mana pangkatnya akan dikurangkan. Jadi 4 pangkat 7 dikurangi 2 yang hasilnya adalah 4 pangkat 5. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal berikutnya yaitu sederhanakanlah bentuk eksponen dari X pangkat 1 per 3 pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat 4 per 3. Penyelesaiannya yaitu X pangkat 1 per 3 pangkat 2 kali dengan X pangkat 4 per 3. Nah, X pangkat 1 per 3 dan pangkat 2 ini dapat disederhanakan dengan menjumlahkan dengan mengalihkan pangkatnya ya menjadi hasilnya menjadi X pangkat 2 per 3 dikalikan dengan X pangkat 4 per 3. Dan hasil dari X pangkat 2 per 3 dikali X pangkat 4 per 3 ini bisa disederhanakan menurut sifat yang ketujuh yaitu dimana
A pangkat M per N dikalikan dengan A pangkat P per Q, yaitu kedua pangkatnya dijumlahkan. Jadi hasilnya yaitu X pangkat 2/3 ditambah 4/3, hasilnya yaitu X pangkat 6/3. X pangkat 6/3 juga dapat disederhanakan menurut sifat yang kedua, yaitu pangkatnya itu bisa dikurangkan. Jadi hasilnya adalah X pangkat 2. Oke, sekarang kita masuk pada submateri yang ketiga, yaitu fungsi eksponen. Nah, pertama definisi dari fungsi eksponen yaitu sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan fx sama dengan n kali a pangkat x, di mana a adalah bilangan pokok atau a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, dan n adalah bilangan real tidak 0, dan juga x adalah sebarang bilangan real atau bilangan asli. Nah, fungsi eksponensial sendiri dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pertumbuhan eksponensial dan juga peluruhan eksponensial. Kita masuk pada pertumbuhan eksponen. Nah, pertumbuhan eksponen ini dinyatakan sebagai berikut dengan rumus, yaitu Pn sama dengan P0 dikali 1 tambah I pangkat N, dengan keterangan yaitu Pn sama dengan kondisi objek pada saat periode ke N, dan P0 adalah kondisi objek mula-mula, sedangkan I adalah presentase dari pertumbuhan, dan N itu sendiri adalah sebuah periode. Sedangkan peluruhan eksponen dinyatakan sebagai berikut dengan rumus, yaitu Pn sama dengan P0 dikalikan 1 kurang I pangkat N. Nah, pertumbuhan dan peluruhan ini dibedakan hanya pada plus minusnya. Kalau pertumbuhan itu P0 dikalikan 1 ditambah I, sedangkan kalau peluruhan itu P0 dikalikan 1 kurang I. Keterangannya masih sama, yaitu dimana Pn adalah kondisi objek pada saat periode ke N, P0 adalah kondisi objek mula-mula, I adalah presentasi pertumbuhan, dan N adalah periode. Nah, kita masuk pada contoh dari fungsi eksponen itu. Pertama adalah contoh pertumbuhan eksponen, yaitu penduduk kota Palembang mencapai 1,66 juta pada tahun 2020. Apabila jumlah penduduk meningkat dengan laju 3% per tahun, maka penduduk di kota Palembang pada tahun 2025 diperkirakan sebanyak. Jawabannya yaitu diketahui P0-nya adalah 1.660 jiwa atau 1.660 penduduk pada tahun 2020. Nah, sedangkan I adalah presentase pertumbuhan. Presentase pertumbuhannya itu adalah 3%. 3/100 adalah 0,03. Sedangkan N adalah periode. Dari 2020 akan dihitung jika 2025 berapa banyak penduduknya. Jadi 2025 dikurangi 2020 adalah 5. Sekarang kita masuk pada penyelesaiannya. Kita masukkan rumus Pn sama dengan P0 dikali 1 tambah I pangkatkan N. Karena N sudah didapat, hasilnya itu 5, jadi P5 sama dengan 1.660 jiwa dikalikan dengan 1 tambah 0,03. 0,03 ini didapat dari I atau presentasi pertumbuhan. Pangkatkan 5 atau N periodenya. Hasilnya adalah 1.660 jiwa kali dengan 1,03 pangkat 5. Nah, 1,03 pangkat 5 ini adalah hasil dari 1 ditambah 0,03 pangkat 5. Pangkatkan 5 itu masih dibiarkan. Yang hasil akhirnya adalah 1.923.940 jiwa. Jadi, jumlah penduduk Palembang pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 1.923.940 jiwa. Sekarang kita masuk pada contoh soal peluruhan eksponen.
Bunyi soalnya yaitu pada pukul 5 pagi, massa suatu zat radioaktif adalah 2 kg. Apabila diketahui laju peluruhan zat radioaktif tersebut sebesar 4% setiap jam, maka sisa zat radioaktif itu pada pukul 9 pagi adalah, jawabannya yaitu diketahui P0-nya yaitu 2 kg. Atau P0 itu adalah kondisi objek molekular. Pertama adalah 2 kg. Jika dipindahkan diubah ke gram yaitu 2000 gram. Sedangkan presentasi pertumbuhannya yaitu 4%. 4/100 yaitu 0,04. Dan periodenya adalah dari jam 5 ke jam 9. Jadi 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Penyelesaiannya yaitu Pn atau kondisi objek pada saat periode ke N sama dengan P0 kali 1 dikurangi I pangkat N. Ini adalah rumus dari peluruhan eksponen. Kita masukkan nilai-nilainya yaitu N adalah 4. Jadi P4 sama dengan 2000 kali 1 kurang 0,04 pangkat 4. 2000 itu didapat dari P0, 0,04 itu didapat dari I atau presentasi pertumbuhan. Sama dengan 2000 dikali 0,96. Maaf, di sini ada typo. Seharusnya ada koma di situ, jadi 0,96. Hasil dari pengurangan 1 kurang 0,04. Pangkat 4 itu masih tetap berada di situ. Sama dengan 2000 dikali 0,849. Nah, 0,849 ini didapat dari hasil 0,96 pangkat 4. Hasil akhirnya adalah 1,698. Jadi teman-teman, sisa zat radioaktif itu pada pukul 9 pagi adalah 1,698. Oke, contoh soal berikutnya yaitu suatu bahan radioaktif yang bermassa 250 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut menjadi 15% dari massa sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Massa bahan radioaktif tersebut setelah 4 hari sekitar, jawabannya yaitu diketahui P0-nya itu adalah 250, sedangkan I-nya itu yaitu 15%, didapat dari reaksi kimia yang menyusut. 15/100 adalah 0,15. N itu 4 hari dibagi dengan 12 jam yaitu 8. Nah, termasuk pada penyelesaiannya yaitu Pn sama dengan P0 dikali 1 kurang I pangkat N. Karena ini 1 kurang I, jadi ini termasuk pada peluruhan eksponensial. N-nya sudah didapat, nilainya yaitu 8, jadi P8 sama dengan 250 kali 1 kurang 0,15. 0,15 ini didapat dari I pangkat 8. Hasilnya yaitu 250 kali 0,85 pangkat 8. 0,85 ini didapat dari hasil pengurangan 1 kurang 0,15. Jadi hasilnya yaitu 250 kali 0,272. 0,272 didapat dari hasil dari perpangkatan 0,85 pangkat 8. Hasil keseluruhannya yaitu 68. Jadi massa bahan radioaktif tersebut setelah 4 hari sekitar 68. Jadi teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan video ini, baik dalam tampilan PPT-nya yang masih kurang menarik dan masih banyak typo, ataupun juga dalam penjelasan saya yang masih terbata-bata. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bye. A few moments later.